Ya, karena memang berangkat dari penafsiran yang berbeda tentang hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, kalau menurut yang kita pahami, gitu kan? Yang kita pahami kan jelas runutnya. Sekarang kan kalian sudah bersatu nih dengan Islam yang sudah sempurna. Nanti setelah saya pergi, kata Nabi, kan tidak ada rujukan tunggal lagi kan? Di masa itu rujukannya kan tunggal. Nabi alaihissalatu wassalam. Seluruh orang Islam mesti merujuk ke Nabi alaihissalatu wassalam dalam segala masalah. Dan harus diketahui bahwa pada masa Nabi sendiri tidak setiap sahabat menghafal seluruh sunnah Nabi, dan itu sangat mudah dibuktikan. Misalnya setelah Nabi wafat, ternyata Umar belum tahu hadis itu, kecuali setelah diberitahukan oleh sahabat yang lain. Ternyata Abu Bakar belum tahu hadis itu, kecuali setelah diberitahukan oleh sahabat yang lain. Dan itu wajar. Jangankan di masa sahabat yang belum dituliskan, di masa Imam Ahmad sendiri, Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak mengetahui ada seorang ulama yang ahli di bidang sunnah Nabi menguasai seluruh sunnah Nabi. Kan kita sudah sebutkan ini ya, menguasai seluruh sunnah Nabi. Apa sebab? Kalau dia menguasai seluruh sunnah Nabi, tidak ada salah. Kalau tidak ada salah maksum. Nah, di saat itu Nabi menjelaskan, nanti setelah saya wafat, sepeninggal saya, kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Apa sebab? Rujukan kan tidak tunggal lagi. Iya, rujukan sudah tidak tunggal lagi. Rujukan orang banyak. Ada yang ikut ulama ini, ada yang ikut ulama ini, ada yang ikut ulama ini. Dan itu selama tidak bertentangan dengan sunnah Nabi, boleh saja seorang yang tidak berilmu, tidak ada ilmu yang menunjukkan itu salah, dia ikuti, insyaAllah ma'zur di sisi Allah SWT, karena ulamanya memfatwakan seperti itu. Jelas? Tak ada yang pergi ke Kufah, tak ada yang pergi ke Mesir, ada yang ke Basra, ada yang ke Syam, dan seterusnya. Menyebarlah para ulama itu dari kalangan sahabat dan tabi'in. Nah, nanti kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Apa sebab? Karena perbedaan pemahaman, perbedaan ilmu. Karena tidak satu pun yang menguasai seluruh ilmu Nabi SAW. Pasti terjadi perbedaan. Nah, saat itu apa solusinya ya Rasulullah? Sebenarnya yang menyatukan kalian bukan zat saya, bukan zatnya Nabi yang menyatukan, tapi yang menyatukan adalah nubuatnya, kenabiannya, dan kerasulannya, yaitu dia dapat dari Allah, Al-Quran dan hadis. Siapa yang berpegang teguh pada keduanya tak tersesat selamanya. Jelas? Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku. Wajib ini, alaikum itu wajib bagi kalian memegang sunnahku. Kenapa hanya sunnah disebut oleh Nabi, tidak sebut Al-Quran dan sunnah di sini? Karena sunnah itu lebih detail daripada Al-Quran. Al-Quran bisa aja orang menafsirkan bermacam-macam. Seperti hari ini, tidak pernah dijadikan dalil ayat itu hari ini menjadi dalil. Padahal perkaranya sudah lama. Jelas? Makanya di sini perlunya di sinilah yang membedakan ahlus sunnah dengan yang bukan ahlus sunnah. Makanya lahirlah istilah ahlus sunnati wal jamaah dari sini, yaitu yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihissalam. Addu alaiha, tamassaku biha, pegang erat-erat. Addu alaiha bin nawajiz, gigit dengan gigi geraham. Selesai? Belum. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, karena dan jauhilah hal-hal yang baru dalam agama. Karena apa? Itu potensi ikhtilafnya besar. Membuat yang baru bikin bermasalah enggak? Bikin berbantah enggak? Berbantah.
Ya kini kan bantau kan. Ya contoh konkret hari ini, ya gara-gara amalan sekarang umat Islam harusnya damai-damai, pas tiba bulan nikah babantah. Ya, yang tak pernah terjadi di zaman sahabat, tak pernah mereka berbantah datang bulan Rabiul Awal. Di zaman tabi'in tidak juga ada saling membuang di bulan Rabiul Awal. Di masa tabi'in tak ada juga mereka saling mencela dan saling menyalahkan. Di masa imam-imam tidak juga ada. Ya kan? Berarti itu yang membuat ikhtilaf, buat bantah. Kalau gitu sobat bantah harus kalau amu nan di pabontang tu harus ditinggal. Jadinya, nah, jadi sesuatu membuat babantah itu tinggal. Jadi kaum muslimin, jadi segala yang membuat perselisihan itu ternyata yang baru-baru. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ini runutnya kan jelas kan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, yang sejelas dan terang ini pun masih juga tidak jelas bagi sebagian, sehingga menafsirkan dengan bahasa-bahasa istilah nahu, kaidah-kaidah nahu, boleh laisa kulli kullin, nah, kan tidak semua kulli itu bermakna umum. Terus di mana mukhassisnya? Nah, mukhassisnya dari mana? Harus ada dalilnya seharusnya. Tidak boleh mentaksis hadis kecuali dengan hadis, sebagaimana tidak boleh menasakh hadis kecuali dengan hadis. Akhirnya iya bang, istilahnya bang lata pasang tapasocen bapak carakan sesuai itu kan. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya berangkat dari sini Ustaz, akhirnya masalah ini tak akan, insyaallah tak akan selesai dan usai. Oleh sebab itu jangan digas manulen. Ya, tidak usah terlalu digas. Artinya sekarang kita sudah nyaman bahwasanya apapun mesti merujuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam.